Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembelajaran kita sampai pada soal yang ke-97. Bagaimana Yohanes Pembaptis menggambarkan Yesus Kristus? Ketika Yesus datang kepada Yohanes yang terakhir berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kemudian pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, Yohanes ini berkata demikian, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua muridnya itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka mengikut Yesus. Bandingkan dengan apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 dan juga ayat 35 sampai dengan 37. Soal nomor 98. Apakah arti dari istilah anak domba Allah? Sebutan anak domba dimaksudkan untuk memperkenalkan Yesus sebagai penebus dan mengingatkan pada apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 7 yang demikian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Sejak masa lampau, domba dianggap sebagai hewan yang disukai di dalam Perjanjian Lama. Gambaran anak domba Allah yang dibantai adalah suatu acuan pada kematian korban Yesus Kristus. Soal nomor 99. Apakah makna penting kematian kurban Yesus bagi kita? Melalui kematian kurbannya, Putra Allah mendirikan jalan bagi para pendosa untuk diselamatkan dari kematian rohani dan mencapai kehidupan yang kekal. Sebagaimana ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10 yang demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Soal nomor 100. Apakah maksudnya ketika dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah? Sebutan Yesus sebagai anak tunggal Allah berarti bahwa Yesus Kristus, Putra Allah, adalah unik dan kekal. Putra Allah bukan bagian dari ciptaan seperti manusia. Ia juga tidak dapat dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang memiliki permulaan. Ia tanpa awal dan tanpa akhir. Ia adalah Allah dan karena itu memiliki esensi yang sama seperti Bapa dan Roh Kudus. Dengan demikian, ia selalu ada, yakni bahkan sebelum semua ciptaan, di dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus, atau yang disebut dengan praeksistensi. Apa arti istilah praeksistensi? Istilah praeksistensi berasal dari kata bahasa Latin prae dan existentia, yang masing-masing berarti sebelum dan eksistensi atau keberadaan. Dalam hubungan dengan Yesus Kristus, praeksistensi berarti bahwa Putra Allah berasal dari selama-lamanya,
yang berarti bahwa ia sudah ada bahkan sebelum ciptaan dan penjelmaannya. Saudara dan saudariku yang kekasih, disebutkan di depan bahwa Yesus adalah Putra Allah yang tunggal. Apa yang dimaksud bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah yang tunggal? Pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah yang tunggal yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 diungkapkan kembali di dalam pasal kepercayaan Gereja Kerasulan Baru yang kedua yang berbunyi, "Saya percaya kepada Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal." Hal ini menyiratkan bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah dalam bentuk yang tidak tertandingi dan unik. Pada konteks ini, istilah anak yang tunggal berarti bahwa ia telah diperanakkan dan bukan diciptakan oleh Bapa. Ini tertulis di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 yang demikian. Ia adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Juga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Yesus digambarkan sebagai anaknya yang tunggal. Ia adalah yang satu yang dapat bersaksi tentang Bapa secara otentik. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, hal ini diungkapkan sebagai berikut. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Putra Allah tidak diciptakan seperti manusia. Ia juga tidak dapat disamakan dengan malaikat-malaikat yang keberadaannya dimulai pada suatu saat tertentu. Ia tanpa awal atau akhir. Ia sehakikat dengan Bapa. Dan dengan demikian diperanakkan dari kekekalan. Mengacu pada kitab Mazmur pasal 2 ayat 7, penulis kepada orang-orang Ibrani mengatakan istilah diperanakkan ini, menggunakan istilah diperanakkan ini untuk mengungkapkan suatu hubungan yang unik antara Bapa dan Sang Putra. Bandingkan dengan Ibrani pasal 1 ayat 5. Saudara dan saudariku yang terkasih, demikianlah forecast kita edisi soal nomor 97 sampai dengan nomor 100. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.